لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du hadratul mukarramin para alim ulama para asatidz tokoh masyarakat pengurus TKM Masjid Az-Zahra pengurus Yayasan Mahabbah Bapak Ibu semua jamaah salat subuh majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini Allah takdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang memakmurkan rumahnya. Biasanya kalau malam 17 Agustus itu subuhnya banyak yang kesiangan begadang ya. Ada yang bakar-bakar, ada yang joget-joget, ada yang ya macam-macam lah, yang makan-makan kekenyangan jadi subuhnya kesiangan. Tapi di sini alhamdulillah masih pada rajin subuh berjamaah. Sebagian kalau ada begini taklimnya libur dulu. Kenapa? Ada pentas. Ya nggak pas juga yang pentas, yang taklim. Semalam malah saya diundang di asrama Polri itu, malah mereka itu malah pengajian. Mereka pengajian, bapak ibu ngumpul, ya makan tapi habis pengajian. Saya kasih tahu, makanya habis ngaji. Nanti kalau makan dulu baru ngaji, takutnya habis makan pulang kan bilang. Wah, banyak alhamdulillah. Habis Isya mereka ngaji sejam lah. Alhamdulillah. Jadi dan memang dakwah itu aslinya ya boleh sambil makan-makan. Al aslu fid dakwah itu yad'u ilal ma'dubah, ngajak makan-makan. Baru yad'u ilad dinil Islam, baru ngajak untuk masuk agama Islam. Jadi Nabi Muhammad panggil saudaranya ke Sofa, ke Bukit Sofa. Untuk apa? Dikumpulkan, diajak makan. Baru beliau menyatakan nubuah yang disampaikan kepada beliau tentang iman, tentang Islam. Nah, perkara nanti mereka terima atau enggak ya, bukan masalah. Tetapi di situ sudah menyambung silaturahim, sudah berusaha mendakwahkan Islam. Ma'alaika illal balah, tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kitab Dakwah Wasatiyah terakhir tentang takfir. Tahan dirimu, jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah menyalahkan, jangan mudah memvonis kesalahan seseorang, menjelek-jelekkan. Pesan Nabi, irfa'u alsinatikum anil muslimin, tahan lisan kamu nyakitin kaum muslimin.
Sekarang ini nahan lisan, bukan hanya nahan lisan ini, nahan handphone, nahan biar WA-nya nggak nyakitin gitu loh. Kadang-kadang kita nggak niat nyakitin, cuman share. Nah, sekarang itu juga orang gampang banget, tolong share ini mudah-mudahan masuk surga, dan nge-share pesan masuk surga gitu. Oh gampang amat gitu. Yang lagi rame sekarang tentang habaib. Ada dua kubu. Satu kubu terlalu memuliakan, mengagungkan. Satu kubu malah menghinakan, itu semuanya bohong, nggak benar. Habaib bukan dzurriyyah Rasulullah. Kadang-kadang yang lebay juga gitu. Sebenarnya bagaimana sih Islam memandang itu? Jauh-jauh Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sebenarnya kami ciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya bertaaruf, saling mengenal. Makanya kalau jamaah ini, kalau saya ketemu jak salaman. Saya nggak tahu sebelah sini pada kenal nggak. Kok pada diem aja, salaman aja salaman. Saya nggak tahu itu. Kanan kiri ini kenal nggak? Kadang-kadang kan ada orang modelnya diem. Kok kayaknya khusyuk banget. Itu sebenarnya nggak pas-pas amat sih sebenarnya. Ada waktunya khusyuk. Assalamualaikum. Ternyata kita jajak ini senyum, dia tetap cemberut aja. Ya ora apa-apa gitu. Senyum sama wajah muslim itu sedekah. Tabassumuka ala wajhika sedekatun. Ajak gitu. Saudara kita, hum ikhwanuna. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan masalah keturunan fulan, keturunan suku ini, keturunan kelompok ini, bukan. Tapi yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau dia takwa, ada ketakwaan di dalamnya, dalam kalbunya, hum ikhwanuna, mereka masih saudara kita. Apalagi habaib, ya orang biasa pun ada ketakwaan, hum ikhwanuna. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, sama-sama Islam. Ini udah jelas nih, sama-sama sholat. Hum ikhwanuna, walaupun kelompoknya beda, organisasinya beda, tapi hum ikhwanuna, mereka saudara kita, teman kita. Walaupun beda kelompok, beda manhaj. Ini gara-gara beda manhaj, suami istri pisah. Kenapa udah beda manhaj? Terjadi. Itu terjadi dan nyata. Islam itu datang menyatukan, bukan memisahkan. Ini yang sudah bersatu dipisahkan, mesti nggak benar belajarnya. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah suku Aus Khuzraj suka bertengkar, bertikai, melebihkan sukunya, kelompoknya. Maka Nabi Muhammad menyatukan Aus dan Khuzraj. Pertama kali di antara adalah beliau datang mempersaudarakan antara suku Aus dan Khuzraj. Selain mendirikan masjid, lalu membuat pasar buat ekonomi umat, beliau ta'akhum, mensaudarakan mereka antara yang bertikai, lita'arafu. Nah, tapi mereka beda Ustaz agamanya lah. Selain ukhuwah Islamiyah kan ada yang namanya ukhuwah watoniyah, satu negara, satu bangsa, satu tanah air. Ada ukhuwah watoniyah. Apakah cinta tanah air itu bagian dari iman? Ya.
Hubbul watan minal iman. Itu hadis maudhu ya. Itu memang bukan hadis, itu perkataan ulama. Tapi ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senada dengan itu. Memang bukan itu hadisnya kalau mau sebagai landasannya gitu. Di mana beliau ketika meninggalkan Mekah, ini dari Ibnu Abbas, Mekah tempat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma adyabaki min baldati, betapa baiknya engkau wahai negeri Mekah. Wa habbaki ilayya, engkau paling aku cinta. Cinta tanah air, cinta kampung halaman, itu sunnah, dan Nabi pun mencintai kampung halaman. Saya habis ceramah nanti juga pulang kampung halaman ngikutin sunnah. Dan Nabi itu sampai mengatakan, walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairiki. Kalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, aku nggak pernah tinggal kecuali di tempatmu. Aku akan tetap di Mekah terus, kata Nabi. Tapi karena kaumku mengusirku, baru aku tinggalkan Mekah. Maka beliau hijrah untuk menegakkan agama. Kalau kita hijrah mencari maisha, karena tempat kerjaan kita di sini. Halo, betul. Kalau kerjaannya di sono yang balik maling-maling. Nah, mana itu ya? Di Gresik atau di Magetan, atau kalau saya sih Seragen. Nah, kita maishahnya di sini, kuliah sekaligus maishah, ya sudah akhirnya tinggal di sini. Tapi itu semuanya punya tujuan. Nabi Ibrahim ketika menempatkan anak cucunya di Mekah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi yar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Ya wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan keluargaku, anak cucuku di tempat yang tidak ada tanamannya di sisi Baitul Haram, liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan salat. Maka kita bersyukur tinggal di mana ada tempat mudah kita mendirikan salat. Kalau di masjid, di tempat-tempat wilayah begini, kita harus syukur, banyak syukurnya. Nah kalau kita ke beberapa tempat tuh nyari toilet susah, buang air susah, di sini gampang. Dikasih kemudahan sholat juga gampang. Pas saya dakwah di Hong Kong, mau cari tempat wudhu aja susah. Cuman ada 6 masjid. Kadang-kadang kalau jalan mau Jumatan itu butuh jalan ya 1 jam 2 jam sebelumnya sudah harus berangkat jauh. Ketika dalam perjalanan mau buang hajat, cebok aja susah, adanya tisu, adanya air yang ngalir di tembok. Kita kadang harus pakai gini, bawa gini kemana-mana. Kalau waktu sholat tiba, ya wudhunya pakai ini. Kalau di Indonesia ini gampang, alhamdulillah. Maka kita doakan, Rabbana ja'al hadza baladan aminah. Seperti doa Nabi Ibrahim, jadikan negeri ini negeri yang aman. Mengisi kemerdekaan bukan hanya oleh pesta-pesta begitu, ini ngaji juga mengisi kemerdekaan ini. Justru ini hakikat syukur. Dan ini nikmat yang luar biasa, disebut khusus kan dalam surah Al-Quraisy. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberikan makanan dari kelaparan, memberikan keamanan dari ketakutan. Kita negeri ini aman dan nggak ada kelaparan gitu.
gemah ripah loh cina rezeki banyak berlimpah, alhamdulillah. Maka kenikmatannya harus dijaga, nikmatnya ukhuwahnya harus dijaga. Ada ukhuwah wataniyah walaupun beda agama. Sebagian yang lain lagi berkembang dari isu habaib ke isu pribumi non pribumi, dia itu non pribumi ya. Itu sudah bukan masanya juga itu. Islam itu menghilangkan sekat-sekat itu. Walaupun lain kelompok, lain golongan, lain suku. Al-muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Orang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Orang beriman itu semuanya bersaudara. Fa in tabu wa qamus salata wa atawuz zakata fa ihwanukum fid din. Kalau mereka sudah bertobat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saudara kamu dalam agama. Mau pakai celah apa lagi? Oh, bahkan seandainya bukan manusia pun ada namanya kan ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah makhlukiyah, sama-sama makhluk Allah. Apalagi manusia, kepada hewan pun harus bersaudara, sama-sama makhluk Allah. Li ta'arafu, kataballahu al-ihsana ala kulli syai'. Allah tetapkan kita berbuat ihsan, baik, bukan hanya baik, ihsan itu yang terbaik kepada semua makhluknya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nah, kamu berbuat baik kembali pada dirimu. Wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat buruk ya kembali kepada pemiliknya. Maka kata Nabi, irfa'u alsinatikum 'anil muslimin, tahan lisanmu dari nyakitin kaum muslimin. Apalagi sampai tadi memutuskan nasab yang tadinya tersambung. Kalau saya lebih percaya dengan Syekh Ali Jum'ah, mufti ulama Mesir. Ini sudah ijma ulama. Seluruh dunia mengakui tentang ketersambungan itu. Nah, perkara penelitian, tidak adanya buku yang sezaman bukan menjadi syarat untuk ketersambungan nasab. Kalau itu menjadi syarat, kita semuanya terputus nasabnya. Nggak ada buku yang menuliskan nasab saya bin Sudarto, kecuali buku tulisan saya sendiri. Nah, ada. Tapi kalau buku-buku yang lain nggak ada. Terus apa kemudian terputus? Enggak juga. Tidak bisa membatalkan dengan cara seperti itu. Ijma ulama, tahan dirimu dari nyakitin kaum muslimin. Wa idza mata ahadun minkum faqulu fi khair. Kalau ada yang mati di antara kamu, katakan yang baik-baik, jangan nyakitin. La tu'dhu mautakum, jangan kalian sakiti orang mati di antara kalian. Bagaimana orang menyakitin orang mati? Kau sebut tentang keburukan-keburukannya. La tadhkuru illa khaira faqulu fi khaira. Jangan sebutkan kecuali yang baik. Katakan yang baik-baik tentang orang yang mati. Itu kemarin bahasan tentang menjaga jangan nyakitin kaum muslimin. Pagi hari ini kita akan membahas sedikit pandangan MUI terhadap dakwah wasatiyah, dakwah yang dia itu disebut sebagai dakwah yang terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikian Allah jadikan kalian umat Islam sebagai umat wasatiyah, litakunu syuhada 'alan nas, supaya menjadi saksi bagi manusia. Islam ini ada anjuran mengikuti sawadul a'dham, kelompok yang banyak, agar tidak banyak terjadi yang namanya kekacauan. Memilih jalan ini sebenarnya benar nih, jalannya orang banyak ini, kita milih jalan yang sedikit, sebenarnya benar. Tapi kalau itu bikin rame, bikin gaduh, jangan lakukan. Kalau dalam prinsip dakwah begitu. Ini dalam surah An-Nisa ayat 115, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas jalan kebenaran baginya. Dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, ngikutin jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Jadi jalannya orang-orang mukmin itu yang sawadul a'dham, kelompok yang besar, itu lebih dekat sama kebenaran. Katakanlah yang sekarang lagi rame nih, mufti-mufti, ulama-ulama sedunia meyakini ini ketersambungan nasab wa alawi. Nah, kita milih jalan yang nggak tersambung, itu bikin gaduh. Selama ini udah disepakati, udah ikut aja, udah disepakati kok, udah ijma kok. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Katakanlah di sebuah wilayah di sini sudah menjadi budayanya setiap maulidan ya ngumpul-ngumpul ngaji, kita ikut itu lebih baik dibanding tidak ikut. Nanti kalau nggak ikut di situ yang sudah biasa ngaji maulidan dan lain sebagainya, itu Islamnya lain. Jadi ada pertikaian, jadi ada sesuatu yang beda. Di tempat yang orang zikir jamaah lebih baik kamu ikut zikir, jangan sholat sendiri. Kalau mau sholat sendiri, minggir, jangan ikut bareng orang yang zikir. Itu lebih arif. Apalagi kalau lagi zikir, ustadznya zikir, dia sholat sunat di sini. Apakah nggak boleh? Boleh, cuman secara dakwah itu ngikutin jalan yang bukan jalannya kelompok itu, yang sudah ma'dhum dulu, namanya kelompok yang banyak. Kalau mau sholat sunat, toh yang utama kan di rumah kalau bisa, maka minggir sana, jangan di situ. Saya kemarin kasus ketika Ismail Haniyah wafat sholat ghaib, habis sholat Jumat sholat ghaib, nggak mau sholat ghaib. Kalau nggak mau yang minggir, jangan di sini, duduk sendiri, yang lain sholat berdiri. Boleh kamu begitu, tapi nggak pas. Biarlah itu barisan. Walaupun kamu nggak sepakat sama Hamas misalnya, minggir, jangan duduk di situ sendiri sehingga shaf itu terputus gitu. Toh bisa kan minggir sholat dikit, dikirnya sebelah sana. Biar ini buat yang sholat 3 shaf ini atau 4 shaf ini, itu cara yang terbaik. Kalau dalam bahasa yang agak menyakitkan ya keangkuhan beragama, nggak pas juga gitu. Kami akan palingkan dia, orang-orang yang keluar dari jalan kaum mukminin, dan kami akan masukkan mereka dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat. Maka menurut pandangan MUI, ini kelompok MUI itu ya kelompok sawadul a'dham, kalau kita sebut kelompok yang besar, karena ulama-ulama berkumpul itu dalam Majelis Ulama Indonesia. Maka pandangan MUI ini ya pandangan yang mewakili sawadul a'dham, kelompok yang besar. Paling tidak ada 3 ini yang MUI lakukan, bagaimana menjaga biar umat Islam ini bersatu, tidak bertikai, tidak bertengkar, bagaimana menyelaraskan pandangan agama dan negara itu tidak bertikai. Jangan sampai itu ulama sama umara itu bertengkar, harus berjalan bersama. Dua-duanya dibutuhkan. Ulama tanpa umara ya nanti bisa lumpuh gitu. Kita tahu kan ada ulamanya nggak ada umaranya, umaranya nggak dukung, kocar kacir Islam di Uighur, kemudian Myanmar, maka harus disatukan ini, jangan sampai bertikai. Harus ada yang namanya riayah. Riayah itu bimbingan dari Majelis Ulama Indonesia, dari para tokoh-tokoh untuk membimbing umat ini, dan mereka sudah membuat
koridor-koridor mana yang menyimpang, mana yang lurus. Umat ini dikasih tahu. Di antaranya ciri pertama umat itu kalau kelompok-kelompok ini menyimpang, mengingkari salah satu rukun Islam. Jelas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Kok ingkar? Dia menyatakan rukun iman itu cuma 2. Ini walaupun yang menyatakan profesor, nah ini termasuk penyimpangan dalam bahasan MUI. Kalau di kampus kayak gitu dari dulu sudah ada Islam rasional itu, walaupun akhirnya belakangan penulisnya juga terjun ke tasawuf. Itu cuma tataran pemikiran. Kalau diyakini nanti, kata dia cuma 2. Bunyinya Al-Quran banyak mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi sudah cukup iman sama Allah dan hari akhir. Tapi ini kalau diteruskan nanti jadi nggak iman sama Rasul, itu bisa ingkar sunnah. Yang penting iman sama Al-Quran. Pada Al-Quran turun kepada Rasul. Bagaimana kita bisa paham cara ibadah kalau nggak iman kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak cukup iman kepada Allah dan hari akhir. Nah nanti itu dibawanya begini, kalau sudah iman sama Allah dan hari akhir, agama yang lain juga punya Tuhan dan iman juga sama hari akhir. Nanti bisa tadi ujung-ujungnya semua agama sama. Enggak, inna dina indallahil Islam. Itu menyimpang gitu. Kalau sudah enggak meyakini rukun iman, kemudian meyakini akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i baik Al-Quran maupun Sunnah. Sekarang ini muncul nih Mama Gufron. Dalil syar'i kita kan sholat itu wajib. Ditanya ini, boleh nggak nih sholat diganti dengan sedekah? Boleh nggak? Nanya sama jamaahnya. Jamaahnya diem, boleh katanya. Sedekah itu bisa ganti sholat dalam pandangan dia. Itu udah menyimpang. Sedekah gantiin sholat. Jadi sholat 4 rakaat bisa diganti dengan sedekah 4 orang. Jadi nggak sholat. Memang ada kelompok-kelompok tertentu itu baru mau sedekah belum mau sholat. Ada juga orang rajin sholat tapi nggak mau sedekah. Nah, Al-Quran itu 80 kali mengulang perintah aqimus sholat wa atu zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Jadi digandengkan di situ. Lalu meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Telah turun wahyu kepadaku. Dulu ada Musailamah Al-Kadzab. Di negeri ini ada Lia Eden, Ahmad Musaddiq. Itu udah jelas pasti menyimpang itu. Tapi ada aja pengikutnya. Dan kadang-kadang itu yang ngaji juga bukan orang bodoh. Ada juga yang profesor turun ke situ. Tapi beliau terakhir itu pas pertemuan dengan kami itu ternyata ke situ neliti. Jadi jamaahnya tapi neliti. Tapi kan orang-orang yang nggak ngerti ini memandangnya dia ikut jamaah situ, pengen neliti. Kenapa sih ini? Ternyata di situ itu melalui kasusnya Lia Eden itu ada air. Orang-orang itu yang sakit bernaung apa itu kalau ke situ minum airnya sembuh. Punya keistimewaan memang gitu. Sehingga ngaku Jibril turun wahyu kepadanya. Terus buktinya apa? Kalau dia itu termasuk yang punya semacam mukjizat gitu. Mohon maaf, bulu kemaluannya itu dibakar nggak mempan, bulu keteknya itu. Wallahu alam, kisah ini sampai kepada kita dari penuturan yang bersangkutan. Seorang profesor, saya nggak nyebut orangnya, yang ikut juga jamaahnya, tapi dia sebenarnya lagi meneliti kenapa orang-orang kok mau kesini. Yang paling utama tadi pengobatan. Banyak orang-orang sakit, nggak bisa jalan dan lain sebagainya. Ketika dibawa ke situ minum airnya, di situ itu sembuh. Dan setan itu pintar menipu, jin itu pintar menipu. Mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Orang-orang ingkar sunnah, pukul rata. Kan hadis nggak semua sahih.
ada yang dhaif, akhirnya nggak percaya sama hadis. Nah, menyimpang itu kelompok ingkar sunnah. Menghina, melecehkan, merendahkan para nabi dan rasul. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu, nabi juga manusia, tapi dalam tanda kutip kemudian dilecehkan, nah, nanti nggak benar itu. Kalau juga manusia tapi ujungnya makan seperti kita, ke pasar juga, oh memang benar. Tapi kalau ujung-ujungnya melecehkan nabi, itu ajarannya nggak benar. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir, menyimpang kalau ada ajaran yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi. Ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, itu ajaran mesti nggak benar. Seperti yang disampaikan kelompok sisa tertentu, bahwasanya sebenarnya ini wahyu seharusnya datangnya kepada Ali bukan sama Nabi Muhammad. Menyimpang, Syiah menyimpang ketika mengatakan yang jadi nabi itu seharusnya Ali, menyimpang. Ada lagi yang mengaku sebagai nabi atau rasul bukan cukur di Bandung, pengikutnya ada juga. Di Jakarta Timur ada itu aliran sholatan, kalau sholat madep ngetan, cuman pagi hari doang waktu matahari terbit, kalau lagi mendung hujan sholatnya libur. Tapi ada pengikutnya, ada punya nabi, nabinya namanya Tugimin. Tugimin jadi nabi, jadi kiai haji juga kurang pas kan nggak enak kalau salawat pakai Tugimin. Kalau Nabi Muhammad kan enak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Coba nabinya Tugimin, sallallahu ala Tugimin, nggak enak. Tapi ada pengikutnya, itu menyimpang, sesat, harus diluruskan. Mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah. Ini pengikutnya banyak juga ini. Sekarang ini periodenya masih periode Mekah, jadi sholat belum wajib. Karena saya dulu pernah juga diajak mau didakwahin mereka, waktu itu masih mahasiswa. Kalau udah dakwah-dakwah udah masih mahasiswa, diajak ngaji tertentu di ruangan tertentu, ditutup pintunya, yang ujungnya nanti ya periode Mekah belum wajib sholat, dai-nya pakai lepis, nggak pakai begini, pakai lepis dai-nya, dai mereka. Dia ngambil ayat Al-Quran juga, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kamu mencintai Allah ikuti aku. Ikuti aku versi tafsirnya kan ikuti Rasulullah, versi dia ikuti aku tuh ikutin dia. Kemudian menganggap salat belum wajib, wajib memberikan namanya upeti dari jalan apapun, dengan nyolong pun juga boleh. Menyimpang, mencuri itu haram. Jadi menyimpang dari syariat yang sudah baku. Atau haji boleh ke Gunung Bunder atau ke tempat tertentu ke Indramayu, lempar jumrohnya pakai semen, menyimpang. Lempar jumroh pakai semen, itu jelas menyimpang, penyimpangan yang jelas. Termasuk ajaran yang menyimpang itu mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, bukan sebagai sebuah keputusan ulama. Cuman kelompoknya aja yang mengkafirkan si fulan, mengkafirkan ini nggak benar. Si fulan itu kafir itu. Ini orang kafir gara-gara punya pendapat yang nggak benar. Jangan lebih juga. Ini gara-gara paskibraka nggak boleh pakai jilbab, lalu menuduh itu si profesor ini kafir, lebih juga. Yaitu salah, melarang orang pakai jilbab itu salah, tapi mengkafirkan dia juga salah juga. Dia punya pendapat yang berbeda, tapi itu jangan dikafirkan, gitu. Jangan mengkafirkan sesama muslim. Pokoknya tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat.
Kalau kamu lihat orang sholat seperti sholat kita menghadap kiblat kita, fa'lam annahu muslim, dia seorang muslim. Sudah syahadat itu sudah muslim. Jadi jangan mudah mengkafirkan. Kelompok yang mudah mengkafirkan ini dianggap sudah khuruj, keluar dari golongan yang benar, menyimpang, maka diluruskan. Selain riayah, menjaga biar umat ini tidak tersesat, ada yang namanya himayah, perlindungan Majelis Ulama Indonesia terhadap umat agar terhindar dari keyakinan yang sesat, pemikiran yang menyimpang, bukan hanya syariatnya, pemikirannya juga, kemudian akhlaknya juga. Dalam hal ini penangkalan atau perlindungan, difa al-himayah dalam bahasa Arabnya, ini sangat penting bagi umat Islam di Indonesia agar tidak terkena penyakit-penyakit al-aqidah al-fasidah, keyakinan yang sesat, al-afkar al-batilah, pemikiran-pemikiran yang batil atau menyimpang, al-akhlaq as-sayyi'ah, perilaku yang tidak terpuji. Termasuk diantaranya juga politik itu kan dalam Islam ya bab syariah, tapi itu ditaruhnya di paling belakang buku-buku fikih, bukan di bagian depan. Kalau kita baca katakanlah fikih Islam Sulaiman Ar-Rasyid, ada sih tentang politik di belakang. Nah, belakangan-belakangan ini ada yang menganggap politik ini sebagai hal akidah. Selama ini kan dianggap sebagai sebuah syariah. Karena dianggap akidah, siapa yang tidak mengusung politik ini dianggap menyimpang, dianggap sesat. Kenapa? Karena dimasukkan akidah, padahal itu bab syariah. Nggak sekelompok sama dia dianggap sesat. Kenapa? Ya, karena ini dianggap akidah, padahal itu kan cuma syariah. Nah, syariah ini sesungguhnya nanti banyak pendapat. Apakah wajib mengangkat pemimpin muslim? Bagus mana pemimpin kafir yang dolim dengan pemimpin muslim yang adil? Kalau itu mah pasti bagus pemimpin muslim, tapi kalau dibalik, muslimnya nggak adil, kafirnya adil, bagus mana? Nah, ini ulama udah beda pendapat nanti. Lebih baik adil katanya, walaupun kafir. Tapi kalau udah secara dohir teksnya, wa may yatawallahum fa innahu minhum. Kalau ngangkat mereka orang kafir jadi pemimpin itu golongan mereka. Kalau begitu, sebagian ulama berpendapat tetap aja bagus yang muslim walaupun dolim. Terus bagaimana yang benar? Nasihatin yang dolim itu biar adil. Apakah kita perangi? Kata Nabi, la masallu, jangan perangi selama mereka masih sholat. Jadi walaupun dolim, kalau masih sholat jangan diperangi. Pemimpin muslim tetap lebih baik. Takwiyah, menguatkan. Majelis Ulama Indonesia mengokohkan bagaimana keimanan, keislaman umat ini dengan difa himayah, memberikan penangkalan, perlindungan, takwiyah ummah, menguatkan umat bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial. Belakangan ini karena banyaknya dai-dai yang baru masuk Islam langsung jadi dai, muncul orang yang belajar otodidak menjadi dai, mengharamkan yang tidak haram, membid'ahkan yang tidak bid'ah sayyi'ah, dianggapnya bid'ah sayyi'ah. Maka ada sertifikasi dai dari MUI, walaupun itu nggak menjamin juga, tetapi itu usaha untuk menyelamatkan umat. Maka kalau di kantor-kantor tanya dulu, udah punya sertifikasi dai MUI belum? Belakangan dulu nggak ada. Itu juga nggak ujuk-ujuk, prosesnya lama. Terakhir tentang wasatiyah ini,
bahwa sebenarnya wasatiyah pemahaman yang tawasud ini, yang adil ini sesungguhnya sudah lama, bukan baru-baru belakangan. Belakangan ini memunculkan istilahnya aja. Disebutkan oleh Muhammad Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Al-Maliki, innahu huwal khuruj an haddil i'tidal wal wasatiyatil lati hadadaha al-Islam wa da'a ilaiha wa hassa ala tamassuki biha wa hadar minal khuruj minha. Hulu melampaui batas itu keluar dari batas keadilan. Keadilan itu apa maksud? Yang seimbang. Hulu itu keluar dari keseimbangan, keluar dari pertengahan yang ditetapkan oleh agama Islam, yang diserukan oleh Islam, didorong agar berpegang pada perkara-perkara yang memang kita ini harus pertengahan, nggak boleh hulu. Hati-hati agar tidak keluar dari pertengahan. Hulu ini dalam hal ibadah pun nggak boleh. Hulu itu melampaui batas. Dulu ada kisahnya Zainab kalau sholat malam diikat di tiang-tiang masjid ini biar nggak jatuh. Nabi pesan itu. Apa-apaan ini? Ini talinya Zainab ya Rasulullah. Kalau sholat malam nggak jatuh, jangan lakukan. Sedang-sedanglah kamu dalam beribadah. La taglu fi dinikum, jangan melampaui batas dalam agama kalian. Jadi melampaui batas dalam agama itu tidak boleh, hatta dalam ibadah. Nggak bisa berdiri ya duduk sholat, nggak bisa duduk berbaring, nggak ada air tayamum. Bahkan kalau ada air adanya buat minum, lebih baik buat minum daripada buat wudhu. Wudhunya bisa diganti dengan tayamum. Begitulah indahnya Islam. Saya nanti jam 6 bisnya berangkat, jadi mohon maaf sampai di sini dulu, kurang 10 menit buat perjalanan saya. Insya Allah kita lanjutkan pada bulan depan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.